Definisi komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Menurut Hajana 2003, komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Pesan dilanjuti oleh pembuat dan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu. Tujuan komunikasi efektif: memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan, baik pemberi dan penerima pesan, sehingga tercipta feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dan disetujui oleh penerima dapat ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada perhambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Unsur komunikasi itu ada 4. Yang pertama sumber, dan yang kedua isi pesan, dan yang ketiga media, dan yang keempat penerima. Yang pertama sumber. Jadi sumber itu yaitu menyampaikan informasi, siapa dia, seberapa luas pengetahuannya tentang menyampaikan informasi. Dan yang kedua isi pesan, apa yang disampaikan, panjang pendeknya, media penyampaian, dan tujuan komunikasi. Yang ketiga, media. Media yang digunakan apakah hanya berbicara, apakah percakapan dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon menggunakan lembar lipat. Yang keempat, penerima yang diberi informasi bagaimana karakternya, apa kepentingannya, langsung tidak langsung. Untuk prinsip dasar komunikasi efektif ada 5. Yang pertama itu respect. Respect itu adalah perasaan positif atau penghormatan kepada diri lawan bicara. Terus yang kedua itu ada empati. Empati itu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Kemudian yang ketiga ada audible. Audible adalah mengandung makna, kemudian pesan yang harus dapat didengarkan atau dimengerti. Selanjutnya keempat ada clarity, yaitu jelas, kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya yang terakhir ada humble, yaitu rendah hati, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan kita sebagai pendengar yang baik. Komunikasi piramid The Mehrabian Myth. Poin pertama yaitu 7% mencakup kata. Lalu poin kedua 78% mencakup bagaimana cara berkomunikasi dengan intonasi yang baik dan jelas. Lalu ada yang ketiga 55% bagaimana bahasa tubuh atau body language dalam berbahasa. Komunikasi efektif antar pribadi memiliki 5 ciri, yaitu yang pertama keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga dukungan, yang keempat rasa positif, dan yang kelima kesetaraan. Etika berkomunikasi. Yang pertama, tidak menggunakan kata-kata kasar dan mencaci, dan yang kedua, tidak menggunakan kata-kata yang menyesatkan, dan yang ketiga, tidak memasuki daerah privasi orang lain, dan yang keempat, tidak membocorkan apa yang dipercayakan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Suster Oktania. Di sini saya berdinas dari pukul 7 sampai dengan pukul 14 siang. Bagaimana Ibu dengan keadaan Ibu setelah operasi? Ini rasanya sakit banget di bagian area operasi. Sampai saya nggak bisa tidur dan menahan sakit. Kadang malam nggak bisa gerak ke sana ke sini. Sakit banget rasanya. Baik Ibu, apakah saya boleh melihat luka Ibu? Iya sus, boleh. Ya, mohon maaf ya Ibu ya. Oh iya, baik Ibu, nanti saya akan konsultasikan kepada dokter mengenai nyeri Ibu agar nyeri Ibu membaik. Iya sus. Selanjutnya, bagaimana Bu dengan nafsu makan Ibu? Pas
mual sus, kadang nggak nafsu makan sesuap aja rasanya kenyang banget. Kalau kebanyakan malah tambah mual sus. Ya, sebaiknya ibu harus lebih semangat lagi bu makannya. Iya, sus. Ya, nanti saya akan konsultasikan kepada ahli gizi mengenai kebutuhan nutrisi ibu agar nutrisinya tercukupi ya bu ya. Iya, sus, baik. Ya baik ibu, saya permisi dulu. Nanti saya kembali lagi ya bu. Iya sus, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Sus. Ada apa, Sus? Selamat pagi dok. Pagi. Saya perawat Okania dari Ruang Melati. Ingin mengonsultasikan terapi yang akan diberikan kepada pasien Nyonya A Iya. dengan post operasi apendis yang mengeluhkan nyeri pada area luka, di mana setelah dikaji ternyata tanpa kemerahan pada area luka dan mengeluh sulit tidur karena lukanya tersebut. Pasien tampak meringis dan kesakitan. Vital sign-nya, frekuensi nadi meningkat, Iya. tekanan darah 140/90 mmHg dan pola napasnya meningkat dok. Iya. Mohon penata laksanaan selanjutnya. Untuk penataan selanjutnya, suster berikan obat oksikodon dengan dosis 5 mg. Ini saya catat ya. Baik dok, lalu apakah tindakan selanjutnya? Jadi, suster terus memonitor keadaan pasien dengan efek sampingnya terus dimonitor ya. Lalu kemudian apabila pasien mengalami efek samping yang berlebihan, tolong laporkan ke saya. Ini order obatnya, sus. Ya, baik dok, terima kasih banyak atas waktunya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi kak. Lagi sibuk nggak pak? Enggak. Boleh minta tolong? Boleh. Tolong konsultasikan kepada ahli gizi mengenai Nyonya A yang mengalami defisit nutrisi, di mana mengeluh tidak nafsu makan dan makanan yang diberikan dari rumah sakit pun hanya dihabiskan setengah porsinya saja. Jadi tolong konsultasikan mengenai jumlah kalori dan jenis nutrisi apa yang cocok untuk Nyonya A. Baik kak. Baik, ini data Nyonya A, tolong konsultasikan kepada ahli gizi karena saya memiliki order untuk memberikan obat analgetik kepada Nyonya A. Baik kak. Saya permisi. Ya, terima kasih Raja. Iya sama-sama. Permisi. Selamat pagi kak. Selamat pagi juga teh, silakan duduk teh. Ada apa ya? Saya perawat Roza dari Ruang Melati ingin memberitahukan bahwa di ruangan saya ada pasien post appendicitis yang mengeluhkan tidak nafsu makan serta mual dan muntah, dan dilihat dari data pasien Nyonya A mempunyai berat badan yang di bawah ideal kak. Oh, baik-baik. Untuk keluhannya berapa lama dan berat badannya berapa ya? Dari 2 hari pasien sebelum masuk rumah sakit, dan dari data yang didapat bahwa pasien mengalami 3 kg penurunan berat badan. Terus berat badan pasien sekarang 53 kg dari tinggi badannya 160 cm kak. Baik, untuk kalorinya sendiri nanti akan saya hitung dan nanti akan saya berikan langsung ke dapur. Untuk makanannya diantar paling jam 12 ya kak. Baik kak, saya permisi. Baik, terima kasih kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dapat berkumpul kembali di Ruang Melati pada hari Senin 8 Desember 2019 dalam keadaan. Pada hari ini kita melakukan timbang prima yang rutin kita lakukan pada setiap penggantian shift. Namun sebelum saya akan mendata alat yang berganti shift ini,
Untuk dinas malam, perawat ceria, perawat putri. Baik, sekarang kita akan melakukan bimbang peringat. Untuk selanjutnya kepada perawat pelaksana dinas pagi ini, dipersilakan untuk menyampaikan dan menjelaskan kondisi masing-masing pasien. Saat ini kepada perawat pelaksana yang berdinas malam, dipersilakan untuk Okta. Baik, untuk pasien pertama di ruang melati ada Nyonya Anita, pasien dengan post appendicitis yang mengalami masalah keperawatan nyeri akut pada luka operasinya dan sudah ditangani dengan memberikan obat analgetik untuk mengurangi nyerinya. Selanjutnya, Nyonya Anita mempunyai masalah defisit nutrisi. Terapi sudah ditangani dengan mencukupi kebutuhan nutrisi pasien tersebut, dibantu dengan kolaborasi bersama ahli gizi. Ya, selanjutnya silakan perawat Roja untuk menyampaikan pasien berikutnya. Untuk pasien yang kedua atas nama Tuan Budi dengan diagnosa medis persiapan kolonostomi, pasien merasa tegang dan cemas. Perawat sudah menjelaskan pasien tentang tujuan tindakan yang akan dilakukan dan perawat sudah mengatur posisi tidur pasien. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan tentang keadaan pasien. Saya kembalikan kepada Ibu Siska sebagai kepala ruangan. Baik, terima kasih kepada perawat dinas pagi yang sudah menyampaikan keadaan pasien dengan baik. Saya tutup rapat ini. Semoga apa yang kita lakukan dan dilaksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar, semangat, dan selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ovania Karisma Dewi sebagai perawat.